Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya, karena terlalu banyak nikmat Allah yang tidak terhitung pada kita semua. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, karena Allah dan malaikatnya juga memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, dan malam ini kita masuk ke pasal kedua. Setelah dua pertemuan pertama kita membahas pasal pertama, masalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pasal kedua ini Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah masih melanjutkan masalah tauhid, dan beliau mengatakan beriman kepada rububiyah Allah terhadap segala sesuatunya. Fokusan bahasan masalah rububiyah ini kembali kepada kalimat Rabb. Dan Rabb ini makna yang paling tepatnya adalah pencipta, pengelola, pengatur, pemelihara, dan pengawas. Ini disebutkan kalau ikhwah akhwat memiliki bukunya di halaman 11. Boleh sebutkan tentang definisi Rabb itu sendiri. Kalimat yang paling kuat yang digunakan untuk komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb. Baik menggunakan fard dengan Rabbi atau menggunakan jamak dengan Rabbana. Kita temukan banyak sekali dalil-dalil ayat Al-Quran nanti yang kita akan bacakan yang menyebutkan tentang kisah para nabi. Yang paling sering para nabi ucapkan pada saat bermunajat dengan Allah, mengeluhkan tentang kaumnya, memberikan argumen, maka mereka selalu menggunakan istilah Rabb. Makanya kata para ulama, paling dekat dan paling dahsyat kalimat yang digunakan seorang hamba pada Tuhannya adalah Rabb. Seperti misalnya doa-doa yang sudah masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbi ghfirli wali walidayya, semua menggunakan istilah Rabb. Dan Rabb ini berarti seorang hamba itu menundukkan dan memastikan serta meyakinkan di dalam hatinya bahwasanya hanya Allah lah pencipta, pengelola, pengawas, pemilik segala sesuatunya. Rabb juga bisa diambil dari kata-kata ya, Rabbaba, yang juga kadang-kadang keluar dari situ kalimat riba, tetapi ini pendapat sebagian ahli bahasa, dan ini juga artinya adalah bertambah bila atau terpelihara. Bila seseorang itu bertambah keyakinannya kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Rabb, maka masuk dalam makna kalimat ini. Tapi yang lebih kuat adalah makna yang pertama. Beliau mengatakan di sini seorang muslim beriman dan meyakini rububiyahnya Allah atas segala sesuatunya, tidak terkecuali yang di langit, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang besar, yang kecil, yang nyata, yang gaib, semuanya Allah lah pemiliknya. Apapun itu, mau dia jahat makhluk Allah itu ataupun baik, mau dia besar ataupun kecil, mau dia kuat ataupun lemah, apapun sifatnya, Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya. Kalimat Rabb kalau difahami dengan makna ini, maka akan membuat seorang hamba itu tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Karena semua selain Allah, baik itu batu, pohon, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, apa saja, jin, malaikat, gunung yang besar, awan yang tinggi di sana, apa saja, semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyahnya terhadap alam semesta. Dan dikuatkan lagi bahwasanya Allah tidak butuh sekutu, enggak butuh partner bisnis, partner yang bisa membantu Allah untuk menciptakan makhluknya, mengawasinya, mengelola, enggak butuh. Allah SWT bisa mengatur seluruh gunung-gunung yang jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan di alam di atas daratan bumi ini, baik di dalam lautan ataupun di daratannya. Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan rezeki tanpa ada sekutu seluruh makhluknya, baik burung-burung, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, semuanya.
Allah SWT berikan tanpa ada sekutu, tidak butuh bantuan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak butuh pada siapapun sama sekali. Allah SWT esa, mandiri, bahkan Allah itu samad, yang segala sesuatu bergantung padanya. Allah SWT tidak butuh. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, yang mungkin kita sudah tahu semua hadisnya, sabda Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikannya terharamkan di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua, wahai jin dan manusia. Di sini secara khusus jin dan manusia ditekankan karena mereka ditaklif, dibebankan hukum untuk beribadah kepada Allah, mengikuti perintah, meninggalkan larangan, menikmati yang haram, meninggalkan yang haram, menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai seluruh hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian semua beriman dengan tingkat level iman yang satu, semua hatinya satu, tingkat imannya tertinggi, maka tidak akan mengurangi kekuasaan dan kekayaanku walaupun sedikit, ya, tidak berkurang sedikit pun. Dan kalau seandainya kalian semua wahai jin dan manusia, semua miliaran jumlahnya tidak terkecuali, yang kuatnya, yang lemahnya, yang nabinya, yang manusia biasanya, yang rajahnya, yang masyarakat biasa, tetap semua sama. Kalian bersatu semuanya, kemudian kalian kufur dengan tingkat kufur yang satu. Semua hati kalian tingkat level kufur yang satu, paling tinggi. Maka tidak akan mengurangi kekuasaan dan kekayaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku dari jin dan manusia, kalau seandainya kalian semua berkumpul di sebuah lembah yang luas, tidak terkecuali semuanya hadir dan semua minta hajatnya masing-masing, kemudian aku berikan masing-masing hajatnya, maka tidak akan mengurangi kekuasaan dan kekayaanku, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan di air kemudian diangkat, artinya tidak berkurang sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala itu, ya, samad, dan juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua bergantung padanya dan dia tidak butuh dengan siapapun, tidak ada sekutu baginya. Yang demikian itu, kata beliau, adalah berkat petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil-dalil nakli yang beliau angkat pertama adalah surah yang sering kita baca, Al-Fatihah. Beliau mengatakan yang pertama, berita dari Allah Subhanahu wa taala sendiri tentang kerububiannya. Allah yang menciptakan, mengelola, mengawasi, ya, mengontrol. Tidak ada yang lain, tidak ada sekutu, tidak ada yang partisipasi dengan Allah di situ. Dalam surah Al-Fatihah ayat 2 yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, ada kata Rabb, Rabbul alamin, artinya Rabbil alamin adalah Tuhan, pengurus, pengawas, pengelola, ya, segala sesuatu yang di alam semesta ini. Kemudian juga dikatakan di dalam ayat yang lain, surah Ar-Ra'd ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Katakanlah hai Muhammad kepada siapapun yang kau temuin, setelah kamu berargumen dengan mereka, maka tanyakan siapa pencipta langit dan bumi. Adakah yang pernah mengaku yang menciptakan langit dan bumi yang kamu tahu? Maka serentak nanti setelah itu mereka akan sepakat mengerucut ke satu bahasan bahwasanya hanya ada Tuhan yang bernama Allah. Kemudian juga di dalam surah Ad-Dukhan ayat 7 dan ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan tentang rububiyah sekaligus uluhiyahnya. Uluhiyah nanti akan kita bahas. Hak mutlak Allah dalam ibadah, tidak boleh ibadah dialihkan kepada selain Allah, syirik namanya. Yaitu akan muncul setelah adanya rububiyah. Setelah adanya muncul dalam hati keyakinan tentang Allah itu satu-satunya pencipta, pengelola, pengawas dan seterusnya. Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ad-Dukhan ayat 7 dan sampai 8. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Jadi ayat ini sering digunakan kalimat Rabb oleh Allah. Pertama, Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma. Rabb yang telah memelihara, mengontrol, mengawas, menjadikan semua perputarannya rutin. Matahari terbit pagi, terbenam malam, kemudian bulan kelihatan di malam hari, bintang-bintang terlihat, pergantian siang malam, turunnya hujan dan teriknya panas matahari. Terus begitu, berputar ini. Rabb yang memelihara langit dan seluruh bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Lalu dikatakan in kuntum muqinin, kalau kalian benar-benar meyakininya. Lalu dikatakan la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Ketahuilah dan sadarilah serta yakinilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia
Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah satu-satunya Tuhan kalian dan Tuhan orang tua kalian. Kalau kalian ditanya orang tua saya, Tuhannya siapa? Tetap sama Allah. Kakek saya Allah. Yang di atasnya lagi Allah. Nabi Adam, manusia pertama Allah. Enggak ada yang lain. Maka tidak perlu bergantung, meminta, memohon kecuali kepada Rabb yang satu itu. Beliau mengatakan firman-Nya di dalam mengingatkan kembali perjanjian awal yang diambil dari manusia ketika mereka masih berada dalam sulbi bapak mereka. Jadi ini disepakati jumhur ulama bahwasanya sperma laki-laki yang masih ada di sulbi ayahnya, di tulangnya, ya, di tulang punggung ayahnya, itu nanti akan keluar pada saat dia berhubungan biologis, dan di situ pada saat masih di tulang sulbi saja itu sudah diambil ya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ini di alam ruh, ya, sebelum memang ditiupkan ruh itu ke rahim ya manusia, ya, atau ke rahim seorang ibu. Allah mengambil kesepakatan kepada seluruh ruh manusia, yaitu bahwa mereka beriman kepada rububiyah Allah terhadap mereka dan akan beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Makanya ulama bilang dari ayat ini diambil pelajaran, semua manusia punya potensi mengenal Allah. Gampang, gak sulit. Dikatakan yang ciptakan langit, bumi, udara ini adalah Allah, ada Tuhan namanya Allah. Itu lebih mudah dia terima karena sudah ada memang fitrah itu di dalam dirinya. Allah mengingatkan kasus ini dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabb mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, ruhnya, kan itu. Bukankah aku ini Rabb kalian? Maka mereka akan berkata, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami atau kamu tidak akan mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Allah. Sebagian medis sekarang, dokter-dokter mengadakan penelitian dan mereka terkagetkan, terutama dokter-dokter muslim yang mengadakan survei dari ayat ini. Jadi ternyata memang dokter-dokter muslim dan dokter kafir pun telah sepakat, semua ciri khas seorang manusia, laki-laki atau perempuan, berada di sperma ayahnya. Subhanallah. Jadi dari sperma itu sudah bisa ditahu nanti warna matanya apa, rambutnya apa, paras wajahnya seperti apa. Bahkan sekarang penelitian terakhir membuktikan dari sulbi itu bisa ditentukan dan diketahui nanti karakternya seperti apa. Karakter fitrahnya, ya, sifat dasarnya orang ini akan ketahuan. Dan itu subhanallah dari ayat ini saja. Allah SWT sudah mengatakan. Jadi bukan mustahil memang Allah SWT telah mengambil ikrar itu. Ya, ikrar itu. Dan juga di sini ulama mengeluarkan juga sebuah pelajaran besar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu mengajak bicara, mengontrol, mengawasi siapapun, termasuk masih dalam bentuk spermanya manusia, termasuk masih dalam bentuk spermanya manusia itu sendiri. Jadi sel telur itu sebenarnya dari ibu hanyalah tempat yang ditunggangi oleh sperma itu. Tapi semua sifat manusia, semua wajahnya, paras wajahnya, warna kulitnya, rambutnya ada di sperma laki-laki. Bahkan sekarang pun diteliti dengan ilmu medis, ya, penelitian terakhir, kalau sperma laki-laki bermasalah, baik karena faktor makanan atau gennya, ya, keturunannya, ya, atau memang dia berpenyakit karena melakukan hubungan-hubungan biologis yang haram, maka akan berpengaruh kepada kesehatan bayi yang lahir, gitu kan. Sampai sekarang dokter pun sepakat kalau anak-anak cacat itu karena sperma laki-lakinya, nggak ada hubungan sama perempuannya. Karena perempuan itu hanya memiliki sel telur yang nanti akan hanya menjadi kantongnya saja, hanya menjadi kantong. Tapi semua sifat anak itu ada di laki-laki. Makanya di sini, ya, Nabi SAW menekankan sekali kepada setiap muslimah untuk memilih seorang laki-laki yang saleh. Dan kita sudah tahu kisah Hafsah radhiyallahu anha pada saat suaminya meninggal, maka Umar khawatir dan ingin menikahkan Hafsah. Waktu itu Umar tidak mencari, ya, sahabat-sahabat yang masih muda yang sebaya dengan Hafsah. Ada Abdullah bin Abbas, ada Anas bin Malik, banyak, ada Zaid bin Harithah, ada Usama bin Zaid, banyak sahabat-sahabat Nabi yang masih muda. Tapi Umar mendatangi Utsman bin Affan.
Yang waktu itu sudah tua, gitu kan, sudah berumur Utsman bin Affan pada saat itu. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan Utsman sudah sampai pada level umur kakek. Artinya memang di sini sudah di atas 50 tahun. Tapi Umar bin Khattab mendatangi dan mengatakan, wahai Utsman, lihatlah Hafsah. Hafsah butuh pendamping. Mungkin sudah layak jadi istrimu, nikahilah. Dan dari sini juga ulama mengatakan, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan ulama hadis mengatakan ini menandakan tidak aib seseorang itu untuk menyelamatkan keturunannya, ya anak perempuannya dia menawarkan kepada orang yang saleh. Ini tidak aib. Umar bin Khattab datang menawarkan. Lalu Utsman mau mengatakan minta waktu 2 hari. Setelah 2 hari Utsman balik mengatakan, wahai Umar, saya mohon maaf sekarang saya tidak punya hajat untuk itu. Artinya saya belum bisa menikah lagi sekarang. Maka Umar pun keliling mendatangi Abu Bakar. Lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, nikahilah Hafsah. Hafsah orang yang paling layak. Dan di sini juga ulama hadis menanggapi kenapa Umar bin Khattab menawarkan Hafsah kepada Utsman sebelum Abu Bakar. Padahal Abu Bakar lebih afdal. Khusus dalam masalah pernikahan, Utsman tidak terkalahkan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis Bukhari Muslim, di antaranya adalah yang berbunyi kata Nabi SAW, nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Utsman, karena saya tidak menikahkan dia dengan kedua anak perempuan saya, Ruqayyah dan Ummu Kalthum, kecuali karena wahyu dari langit. Dan dalam hadis lain dikatakan, wahai muslimin, ya, kalau seandainya saya masih memiliki anak perempuan lagi, maka saya akan nikahkan dengan Utsman, maka nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan dia. Jadi ini alasan kenapa Umar bin Khattab memilih Utsman sebelum Abu Bakar dalam masalah pernikahan secara khusus. Baru Abu Bakar pun diam pada saat ditanya. Kata Umar dalam hadis Bukhari, saya lalu sempat marah dengan Abu Bakar. Utsman masih mending memberikan jawaban, tapi Abu Bakar diam. Diam sama sekali, nggak memberikan jawaban, nggak iya, nggak juga, ya tidak. Lalu kemudian Umar pun pulang dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 hari kemudian datang lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar, melamar Hafsah. Lalu Abu Bakar pun pada saat hadir di acara perkawinan Hafsah dengan Nabi SAW berkata, wahai Umar, kau kan sudah menawarkan kepada saya Hafsah. Kata Umar, iya benar. Dan saya tahu dalam hatimu ada sesuatu ganjal, karena saya tidak memberikan jawaban iya atau tidak. Kata Umar, iya. Maka ketahuilah wahai Umar, saya tidak sempat mengatakan kepadamu bahwasanya saya mau atau tidak, karena saya ragu. Sempat ya sebelum kau datang ke rumahku menawarkan, saya mendengarkan Nabi SAW menyebut-nyebut nama Hafsah dengan mengatakan kasihan Hafsah suaminya meninggal. Maka untuk menghormati Nabi SAW saya tidak melamarnya. Tapi kalau Nabi SAW tidak melamarnya, saya pastikan saya akan menikahinya. Tapi kita ambil pelajaran di sini. Ulama menitik beratkan sebuah poin yang berhubungan dengan bahasan kita. Kata para ulama, Umar bin Khattab tidak mencari orang-orang soleh dari sahabat ini kecuali dia tahu gennya, ya, sperma laki-laki soleh itu akan mewariskan keturunan yang soleh. Dan kita tahu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berkata apa pada saat berdoa sama Allah agar dihancurkan kaumnya? Ya Allah, jangan kau biarkan satupun orang kafir ini, karena kalau kau biarkan maka akan lahir dari mereka keturunan-keturunan yang kafir juga seperti mereka. Habiskan semua ya Allah, ya, gitu. Seperti itulah. Jadi memang di sini berhubungan dengan masalah, ya. Tadi keturunan laki-laki itu ada di sulbi, ya. Keturunan ada di sulbi laki-laki itu sendiri. Kemudian juga dikatakan di sini firman-Nya dalam menegakkan hujah atau argumen terhadap kaum musyrikin dan menegaskannya terhadap mereka. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87, artinya Allah menekankan kepada orang musyrik hanya Allah lah Rabb, nggak ada yang lain. Buktikan kalau ada Rabb selain Allah yang menciptakan, yang mengelola, yang mengawasi, bukan cuma bumi semua, langit dan bumi ini. Maka dikatakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah, kul afala tattaqun. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrik Mekah tuh. Orang musyrik Mekah beriman tentang adanya Allah. Mereka masih mengucapkan kalimat Masya Allah, Insya Allah, gitu kan? Tetapi mereka tidak mengenal nama lain Allah kecuali Allah saja. Makanya pada saat Nabi SAW menyebutkan, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka menganggap itu adalah penyihir, nama penyihir yang Nabi SAW belajar dari negeri Syam. Padahal sebenarnya itu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah siapa yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar, maka mereka pasti akan menjawab. Orang-orang Quraisy tahu dan punya jawaban. Kepunyaan Allah, katakan kepada mereka, maka apakah kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak patuh saja kalau begitu? Sudah tahu Tuhannya Allah dan saya mendakwakan tentang agama Allah, maka patuhilah saja.
Tapi di sini saksi bahasan adalah Qul mar rabbus samawat. Katakanlah siapa Rabb, pengelola, pengawas, pengontrol langit dan bumi itu sendiri. Yang kedua Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah adalah informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kesaksian mereka dan pengakuan mereka tentang rububiyah itu sendiri. Artinya hanya Allah yang menciptakan. Sebagai contoh Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya dalam mengucapkan ya pada saat sudah memakan buah khuldi dalam surah Al-A'raf ayat 23, setelah merasa bersalah, apa kalimatnya supaya Allah ampuni? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata para ulama tafsir, karena Nabi Adam menggunakan kata-kata Rabbana, Allah ampuni. Karena menggunakan kalimat Rabbana. Jadi ini kalimat yang sangat dahsyat dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan kata para ulama tafsir, ini kalimat adab ya dari Nabi Adam alaihissalam. Dia semestinya mengatakan, ya Allah, kalau kau tidak ampuni kami, siapa lagi yang akan mengampuni kami? Begitu kata langsungnya, gitu kan? Karena tidak ada Rabb selain kamu. Tapi Nabi Adam alaihissalam menggunakan kalimat yang lebih santun, dan ini termasuk adab berdoa kepada Allah. Maka dia mengatakan, kalau kau tidak ampuni kami, maka pastilah kami termasuk orang yang rugi. Artinya tidak ada lagi Rabb yang lain, siapa yang mau diharapin? Ya. Kemudian juga disebutkan Nabi Nuh alaihissalam, itu Nabi Adam. Sekarang kita pindah ke Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam pengaduannya kepada Allah, perhatikan Nabi Nuh ya, yang berdakwah 950 tahun, apa keluhannya? Bagaimana dia munajat dengan Tuhannya? Rabbi, dalam surah Nuh ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Rabbku, ya, wahai penciptaku, pencipta seluruh langit dan bumi ini, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah baginya kecuali kerugian belaka. Tapi di sini saksi bahasan kalimat Rabb dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau juga mengucapkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi inna qaumi kadzdzabun faftah baini wa bainahum fatham wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Ya Rabbku, dipanggil lagi Tuhannya, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh karena itu adakanlah suatu keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Kata para ulama tafsir, setelah Nabi Nuh berdoa ini, maka Allah SWT memerintahkan Jibril untuk datang dan memerintahkan untuk membuat kapal dan sekaligus membawa orang-orang yang beriman, karena sudah menggunakan kalimat Rabb di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya untuk tanah suci Mekah dan untuk diri serta anak keturunannya mengucapkan di dalam surah Ibrahim ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari penyembahan berhala. Kata para ulama tafsir, dengan adanya doa Ibrahim alaihissalam ini Allah jaga Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian Musa, Daud, Sulaiman, Isa, semua keturunannya itu termasuk Yahya dan Zakaria. Semua nabi-nabi yang dikenal itu ya selamat daripada penyembahan berhala. Bahkan Allah jadikan Ibrahim alaihissalam sebagai bapak daripada para nabi, karena keturunannya banyak dari nabi. Justru karena doanya ini dengan menggunakan kalimat Rabb. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam pujiannya dan doanya kepada Allah mengucapkan dalam surah Yusuf ayat 101, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Ya Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian takwir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Dalam buku ya, ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang wali Allah dan wali syaitan, salah satu kisah yang dinukil oleh beliau adalah ada seorang dari salaful ummah dulu lagi jalan, kemudian di tengah jalan sendirian ya, antara hutan dengan padang pasir yang lebat,
dan hutan yang lebat dan padang pasir yang luas, tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Tiba-tiba keledainya mati. Keledainya orang soleh ini mati, gitu kan? Dan ini sekali lagi Ibnu Taimiyah tulis dalam buku dan cerita masalah wali-wali Allah dan wali syaitan. Ini wali Allah dimaksudkan di sini oleh beliau. Maka orang soleh ini pun berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu mengucapkan dalam sujudnya atau dalam doanya, Rabbku, sesungguhnya engkau telah mencabut ruhnya, ya, mencabut ruhnya keledaiku ini, dan aku tidak punya tunggangan lagi. Maka hidupkanlah ya Allah. Begitu selesai salam, keledainya hidup kembali dan ditunggangi oleh orang tersebut untuk menuju ke tujuannya. Ini termasuk diantara kisah-kisah yang dinukil dari orang-orang saleh dengan menggunakan kalimat Rabb. Nabi Musa alaihissalam di dalam beberapa permintaannya berseru. Contoh dalam surah Thaha ayat 25 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Jadi semua permintaan Nabi Musa AS dikabulkan. Yang pertama, Allah lapangkan dadanya untuk bisa menerima Taurat dan berani berdakwah. Tapi Nabi Musa AS merasa khawatir mendakwai Fir'aun. Kemudian Allah mudahkan urusannya. Karena dia juga meminta agar dimudahkan, maka Allah SWT mudahkan semua urusan dalam berdakwah. Kemudian juga Nabi Musa AS memiliki lisan yang kadang-kadang agak kaku. Kadang-kadang agak kaku. Mobil ini menghalang. Ini mobilnya siapa? Tolong di ikhwas akhwat sekalian, B1754 AD Avanza hitam. Ini menghalangi mobil seseorang dan orang yang dihalangi mobilnya mau ke rumah sakit. Sekali lagi mobil B1754 AD. Tolong siapa yang punya, ikhwah dan akhwat, ikhwah di lantai 1 ini, akhwat lantai 2, tolong bantu. Karena di depan mobil Anda ada mobil yang mau ke rumah sakit mendesak. Nabi Musa alaihissalam di dalam beberapa athar disebutkan memiliki lisan yang kaku. Ya, sebagian dikatakan riwayat cadel, ya. Ngomongannya tidak jelas. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan itu. Dan dengan kalimat Rabb hilang itu. Allah mudahkan urusannya, ya. Allah buat dia berani, lapangkan dadahnya. Allah hilangkan kekakuan lisannya. Sudah 3 permintaannya. Lalu juga dia mengatakan supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi dengan sekali menjelaskan, semua orang sudah bisa faham. Doa yang keempat, dengan menggunakan kata Rabb diijabah lagi. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu yang akan membantuku dalam dakwah ini dari keluargaku. Allah tunjuk adiknya sendiri dari ibunya, Harun alaihissalam. Dan Allah nobatkan jadi Nabi di sini. Dan ini kita bisa lihat 5 permintaan Nabi Musa alaihissalam diberikan kata para ulama hanya karena mengatakan Rabbi. Rabbi shrah li sadri dan seterusnya sampai akhir ayat tadi. Nabi Harun alaihissalam, adik Nabi Musa, yang sempat berkata kepada Bani Israel. Tentu ini khilaf di antara ulama sejarah, ya. Karena memang riwayatnya belum ada yang tepat lebih sahih dari yang satu yang lain tentang Nabi Harun ini kakak atau adik. Ya, ada yang mengatakan kakak, ada yang mengatakan adik, tapi itu tidak penting bagi kita. Yang penting adalah Nabi Harun adalah salah satu dari kerabat Nabi Musa alaihissalam. Dan saya lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah adiknya, gitu kan. Lalu dikatakan dalam surah Thaha ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Nabi Harun berkata kepada kaumnya, "Wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri." Dan ketahuilah Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang mengawasi kalian, yang membuat oksigen yang kalian hisap, ya, hidup di hidung kalian sehingga kalian bisa hidup, yang menghilangkan haus kalian dengan menciptakan air, yang menghilangkan lapar kalian dengan menyiapkan fasilitas makanannya, ya, dan semuanya yang memberikan kekuatan dalam tubuh kalian sehingga bisa bergerak, itu adalah Allah. Itulah Rabb kalian yang maha penyayang. Maka ikutilah aku karena aku utusannya, dan juga patuhilah perintah-perintahku yang berasal darinya. Ada kalimat wa inna rabbakum, ya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam ketika memohon rahmatnya berkata, rahmat Allah SWT dalam surah Maryam ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya sudah pernah ceritakan Nabi Zakaria alaihissalam menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun.
lalu istrinya mandul, nggak punya anak. Nabi Zakaria berdoa sama Allah agar diberikan anak. 10 tahun pertama belum dikasih, 10 tahun kedua belum dikasih, 10 tahun ketiga belum dikasih. Nabi Zakaria dikasih anak setelah 70 tahun berdoa. Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada kita, dan ada alasan kenapa Allah sengaja menundahnya agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Setelah umurnya Nabi Zakaria 100 tahun, kemudian istrinya 90 tahun dan dalam kondisi mandul, Allah ijabah doanya. Allah berikan kepada dia agar menjadi tanda-tanda kebesaran buat seluruh makhluk manusia, bahwasanya Allah tidak mustahil baginya. Kalau dari awal umur 20 tahun dikasih hamil istrinya Nabi Zakaria alaihissalam bisa, tapi Allah sengaja tunda sampai umur 90 tahun, sudah lemah, sudah tua, sudah keriput semua, nggak mampu lagi, nggak mungkin, sudah mustahil subur, sedangkan 20 tahun saja mandul, apalagi umur 90 tahun, tapi Allah buat akhirnya hamil. Dan itu semua, ya, kata para ulama, karena ada kalimat Robnya Nabi Zakaria. Apa kata Nabi Zakaria sini? Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, sungguh tulang-tulangku sudah lemah nih, sudah 100 tahun. Ya. Washta'ala ra'su syaiba, rambutku semuanya sudah putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya tidak pernah putus asa untuk berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Dan di dalam doanya juga beliau berkata, dalam surah Anbiya ayat 89, Nabi Zakaria tetap, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, supaya dikasih keturunan dari istri yang mandul dan sudah tua sekarang, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Dan ini juga termasuk adab yang baik dalam berdoa kepada Allah SWT, tidak langsung menghardik Allah, tapi menyebutkan, gitu kan, mengatakan dan kau sebaik-baik pemberi warisan. Beliau juga berkata kepada kaumnya, masih Nabi Zakaria, disebutkan di sini, mohon maaf, Nabi Isa sudah pindah. Nabi Zakaria, ya, akhirnya diberikan anak Yahya, ya, dan Yahya dan istrinya Nabi Zakaria ini itu adalah saudaranya Maryam, saudarinya Maryam. Dari Nabi Isa dan Nabi Yahya adalah sepupu, ya, dari ibunya. Nabi Isa berkata ketika menjawab pertanyaan Allah, Al-Ma'idah 117, pada hari kiamat nanti Allah datangkan Isa AS dan bertanya di depan seluruh makhluk, terutama pengikutnya yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Jadi waktu Allah mengatakan, wahai Isa, ya Isa, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apa kau berani-berani mengatakan kepada pengikutmu, kepada manusia, bahwasanya jadikanlah saya dan ibu saya sebagai Tuhan? Baru Nabi Isa AS menjawab, mengatakan dalam ayat ini, aku sama sekali tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakan, yaitu sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Tidak ada kalimat Rob di sini. Beliau juga mengatakan kepada kaumnya, Nabi Isa AS dalam surah Al-Ma'idah 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hai bani Israel, sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Robku, yang menciptakan aku nih sebagai nabi yang kalian hormatin, dan juga Rob kalian yang menciptakan dan mengurus kalian. Karena sungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, coba menyembah berhala, coba menganggap pohon keramat, jimat dan segalanya, itu sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad SAW, dan ini doa yang disebut atau zikir yang disebutkan bahwasanya zikir dalam doa yang dalam keadaan yang sangat terhimpit, ini diijabah oleh Allah dengan mengucapkan doa ini. Nabi SAW mengatakan dalam doanya, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil karim, rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jadi ini 3 potongan dari zikir dan doa. La ilaha illallahul azimul halim, ya. Tidak ada sekutu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, zat yang maha agung dan maha lembut, ya. La ilaha illallah rabbul arshil azim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya pemilik, pengelola, pengawas seluruh langit dan bumi, dan juga pemilik singgasana yang mulia. Ini termasuk doa yang digunakan oleh Nabi SAW, dan disebutkan di dalam hadis Bukhari bahwasanya doa ini siapa yang mengucapkan kalimat ini maka diijabah doanya,
Dikatakan oleh beliau semua nabi dan rasul di atas dan para nabi-nabi lainnya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepadanya dengan menyebut-nyebut rububiyahnya. Sedangkan mereka adalah manusia yang paling sempurna pengetahuannya, paling cemerlang akalnya, paling jujur ucapannya, dan paling mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya daripada manusia biasa lainnya yang ada di permukaan muka bumi ini. Yang ketiga, dari pertama ayat-ayat tentang Allah menceritakan keadaannya, kemudian yang kedua informasi dari para nabi-nabi tentang rububiyahnya. Yang ketiga, keyakinan dan keimanan miliaran ulama dan hukama. Hukama ini orang-orang yang berakal tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dan terhadap segala sesuatu. Pengakuan mereka tentang adanya Allah dan rububiyahnya, dan i'tikad, keyakinan mereka kepadanya yang merupakan i'tikad atau keyakinan yang pasti. Yang keempat, terlahir dari dalil nakli ini, keyakinan dan keimanan miliaran manusia dan jumlah yang tak terhitung dari para cerdik cendikia serta orang-orang soleh tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya, Sudah azan? Belum. Baik, dari dalil akli, secara akal beliau mengatakan di antara dalil akal sehat yang logis tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu adalah yang pertama, keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama oleh segenap umat manusia bahwa tidak ada yang mampu melakukan penciptaan itu dan tidak pernah diklaim oleh seorang pun selain Allah. Sekalipun sesuatu yang diciptakan itu sangat kecil, seperti sehelai rambut di tubuh manusia atau hewan, atau bulu kecil pada sayap burung, atau selembar daun pada ranting yang sangat kecil, apalagi menciptakan suatu benda yang utuh atau hidup, atau planet yang besar ataupun yang kecil. Allah SWT telah menegaskan keesaannya yang mutlak dalam penciptaan di dalam surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lahul khalq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ada kata Rabb. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah miliknya Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Juga dalam firman Allah SWT surah Safat ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini ayat agung sekali, pendek tapi padat. Kata Allah, Allah yang menciptakan kalian dan juga semua perilaku kalian, semua perbuatan kita. Menggerakkan tangan, tahu fungsinya tangan untuk mengangkat, tahu menciptakan kuping, tahu fungsinya kuping untuk mendengar, menciptakan mata, tahu fungsinya mata untuk melihat. Semua itu hanya Allah SWT, tidak ada yang lain. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bodoh kalau ada orang menggantungkan atau meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memuji dirinya dalam atas keesaannya di dalam menciptakan, seraya berfirman Al-An'am ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah satu-satunya yang telah menciptakan langit dan semua yang ada di sana, bumi dan semua yang ada di atas dan di dalamnya, dan mengadakan dan menciptakan gelap juga terang. Gelap ini makhluknya Allah, terang juga makhluknya Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan atau mengakui itu. Kemudian juga dalam surah Ar-Rum ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jika demikian, kata beliau, bukanlah keesaan Allah di dalam menciptakan salah satu merupakan bukti ada wujud dan kerububiannya. Benar wahai Rabb kami menjadi saksi atas semua itu. Yang kedua beliau mengatakan secara akal adalah keesaan Allah di dalam memberi rezeki. Rezeki semua kebutuhan manusia atau makhluk. Tidak ada yang bisa memberikan itu. Manusia kalau bisa memberikan kepada kita lagi haus cuma segelas air, dia tidak akan mungkin bisa menurunkan air hujan atau memenuhkan bak-bak air di tempat rumah kita, gitu kan. Tapi Allah SWT menurunkan, memenuhi semuanya. Keesaan Allah di dalam memberikan rezeki. Tidak ada seekor hewan pun yang melata di permukaan bumi atau berenang di dalam air atau yang tersembunyi di semak-semak belukar, melainkan Allah lah yang menciptakan rezekinya, makanannya, dan yang memberikannya petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan, memakan, dan menggunakannya. Jadi kalau kita lagi lapar, yang ajarin kita dari mana kita tahu caranya. Untuk makanan itu kalau buah bisa langsung dimakan, kalau sayur harus dimasak misalnya, atau hewan harus disembelih.
Kalau dimasak dengan air begini maka akan lembutnya seperti ini. Kalau ditaruh garam maka rasanya seperti ini. Siapa yang menuntun kita untuk bisa tahu seperti itu? Kemudian masuk melalui mulut. Tidak ada orang yang memasukkan makanan dari kuping atau matanya. Dia tahu tempatnya. Kemudian dia harus menggigitnya terlebih dahulu. Dan dia bisa bedakan dengan rasa seketika dengan lidahnya, ini manis, ini asam, ini pedas. Seketika. Kemudian dia harus tahu kalau dia telan, ya, dalam kondisi tebal atau masih besar, mengganggu tenggorokannya, dia bisa keselak, maka dia harus makan dengan rapi. Siapa yang menuntun caranya itu? Kemudian dia telan di tenggorokannya. Setelah ditelan maka akan dikelola secara otomatis oleh perutnya. Bagaimana dia bisa memilih ini makanan yang saya suka, ini makanan yang tidak suka? Bagaimana bisa kita punya sensor, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita lagi demam, tidak berani kita sentuh air es. Nggak berani, orang lagi tidak demam, lagi minum depan kita, kita tidak bisa, merasa mau sentuh pun gelasnya nggak enak. Gitu kan? Bagaimana bisa ada sensor dan siapa yang memberikan kepada kita? Pada saat sedang hujan besar, kita merasa khawatir untuk ke sana. Ada sensor yang Allah SWT berikan. Dari mana perasaan kita bisa muncul pada saat seseorang menepuk kita, lalu kita merasa ada sakit. Allah SWT memberikan rasa itu. Dari mana Anda bisa tahu, oh sekarang saya sedang lapar? Dengan adanya rasa lapar. Siapa yang ciptakan itu? Haus, saya butuh air. Dari siapa yang mengajarkan? Kenapa harus air? Kenapa kalau haus nggak makan? Nggak bisa, harus kepada tuntunannya yang benar. Semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kepada hal tersebut. Jadi tidak ada yang lain kecuali Allah. Yang kedua, keesaan Allah dalam memberikan, tadi sudah yang kali. Mulai dari seekor semut kata beliau, yang merupakan hewan paling kecil hingga manusia merupakan makhluk paling sempurna dan paling maju, semuanya membutuhkan Allah untuk keberadaannya, pembentukannya, dan untuk makanan dan rezekinya. Allah lah semata-mata pencipta yang membentuknya, memberikan makanan dan rezeki. Berikut ini beberapa ayat yang menegaskan kenyataan tersebut dan menegakkannya atau menetapkannya secara jelas. Surah Abasa ayat 24 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقتبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Artinya bumi bisa menampung air itu. Dan lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran. Di sini ulama tafsir mengatakan anggur mewakili semua buah-buahan. Dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan tumbuh dari situ. Tidakkah manusia melihat itu? Kadang-kadang subhanallah kita hanya sekedar membeli sayur dan tidak pernah mau tahu dari mana asalnya. Kalau tidak ada air turun dari langit maka tidak akan pernah bisa ada sayur itu muncul, gitu kan? Allah SWT menjelaskan dari awal bagaimana bisa tumbuh hal-hal tersebut. Sudah masuk waktu? Belum. Baik, dalam surah Thaha ayat 53 sampai 54. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Makan dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian. Jadi Allah SWT menjelaskan masalah dan kita tinggal menikmatinya. Dia yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dia, kata beliau, dan tiada Rabb selain dia, telah berfirman juga dalam surah Hijr ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Mungkin banyak orang bilang, mana sih saya bisa minum air dari air hujan? Tanpa air hujan tidak ada mata air. Tanpa air hujan tidak akan bisa ada sumur yang digali. Dari situlah dikelola oleh manusia, lalu disterilkan kembali. Sama saja asal muasalnya dari air hujan, gitu kan? Jadi semuanya hidup dari situ juga. Ya, jadi kita harus pahamin. Jangan cuma lihat air hujan kebetulan turun kemudian mengalir, membawa tanah yang jadi kotor. Seakan-akan itu tidak, air hujan tidak ada fungsinya. Tetap air hujan yang menjadikan semuanya bisa hidup, gitu kan? Dari situlah Allah SWT berikan kehidupan. Dia juga telah berfirman yang tiada pemberi rezeki selain dia dalam surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi, semua serangga dari yang kecil sampai yang besar, sampai hewan yang besar,
kecuali Allah yang memberinya rezeki. Tidak cukup situ, tapi Allah mengetahui tempat berdiamnya binatang itu, di mana tempat-tempat mereka berdiam. Yang mungkin manusia tidak tahu, semak belukar, tempat hewan-hewan bersembunyi, dan juga Allah mengetahui tempat penyimpanan makanannya. Ya. Kalau kita lihat keajaiban, saya pernah lihat cuplikan bagaimana semut menyimpan makanan itu luar biasa. Gitu kan, mereka menyimpan makanan itu di dalam tanah dan menyusun ruang-ruang untuk menyimpan makanan untuk seluruh ya kelompoknya. Manusia tidak akan tahu kecuali ada penelitian, tapi Allah mengatakan tahu semua. Apa makanan yang dibutuhkan, di mana ditaruh, dan makanan apa yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Apabila sudah terbukti kata beliau tanpa ada yang dapat menyanggahnya bahwasanya tidak ada yang dapat memberi rezeki selain Allah, maka hal itu menjadi bukti atas rububiyahnya terhadap segala sesuatu. Yang ketiga secara akal, kesaksian fitrah manusia masih bersih atas rububiyah Allah dan pengakuan yang sangat jelas akan hal tersebut. Sesungguhnya setiap manusia yang fitrahnya belum rusak akan merasakan dalam lubuk hatinya bahwa dia adalah seorang yang sangat lemah dan hina di hadapan Tuhan pemilik kekuasaan yang maha kaya lagi maha perkasa, dan merasakan bahwa dirinya tunduk kepada aturan dan kebijaksanaannya atau kebijakannya pada dirinya, di mana dia menyatakan tanpa keraguan sedikitpun bahwasanya dia adalah Allah, Rabbnya, Rabb segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Zukhruf ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yakunna khalaqahunnal azizul alim. Dan kalau kau sudah jelaskan semua ini, kamu tantang mereka, hai Muhammad, siapa yang turunkan air dari langit, siapa yang datangkan terbitkan matahari setiap pagi, siapa yang terbenamkan kalau malam, siapa yang membuat kamu bisa menggerakkan tanganmu, siapa yang mengajarkan kamu kalau kamu lapar harus makan. Semua itu kalau kamu tantang akhirnya, dan kamu mengucapkan, hai Muhammad, semua itu hanya ada kembali kepada satu pencipta Allah, mereka akan mengakuinya dan mereka akan mengatakan, sungguh jika kamu tanyakan dan tentukan kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi setelah saya jelaskan semua tadi itu, maka niscaya mereka akan mengatakan, kalau begitu seperti yang kau ucapkan, hai Muhammad, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mohon maaf, tinggal beberapa dalil saja, baru itu azan, setelah itu azan. Allah SWT berfirman juga di dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Dan ini juga saya mohon maaf karena saya mengikuti tuntunan buku supaya kita punya rujukan yang jelas. Jadi saya menjelaskan dalil-dalil yang ditulis oleh beliau. Surah Al-Ankabut ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Hai Muhammad, setelah kau jelaskan kepada mereka nanti bahwasanya langit bumi ini siapa yang menciptakan? Siapa Tuhanmu? Berhala ini. Bolehkah dia menerbitkan matahari? Bolehkah dia turunkan hujan? Bisakah dia memberikan kamu baju dari tangannya tiba-tiba ada? Bisakah ini dan bisakah itu? Maka mereka tidak akan bisa menjawab. Dan kalau kau tanya, siapa kalau begitu yang menciptakan langit dan bumi? Kalau saya punya Tuhan namanya Allah. Allah yang menurunkan, Allah yang mengurus. Maka mereka akan mengatakan, kalau begitu juga Tuhan adalah Allah. Pasti ujung-ujungnya mereka akan mengakui masalah itu. Juga disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Kalau kau tanyakan kepada mereka Muhammad, kalau kau debatin mereka terus, tanya terus dari kebutuhan mereka dari semenjak mereka kecil sampai mereka tua, dari masalah kebutuhan kecil sampai kebutuhan yang paling besar, dari hal yang dia bisa lihat dalam matanya yang besar sampai yang paling kecil, tanyakan kepada mereka siapa yang mengadakan itu, mereka tidak akan punya jawaban. Jadi mereka paling bisa mengatakan kalau dikasih gaji sama siapa, oh atasan saya. Tapi kalau dikasih penjelasan gitu kan, kalau kamu makan apa, kue, baik siapa yang buat kue, si fulan, baik bumbunya, terus ditelus-terus sampai ke bawah, sampai ke dasarnya, mereka nanti akhirnya tidak bisa menjawab. Ya, ujung-ujungnya hanya mengatakan, oh pembuat kue mengambil dari tepung, telur dan garam. Baik dari mana garam itu? Dari air laut. Dari mana air laut itu? Terus kalau ditelusuri maka ujungnya mereka tidak akan punya jawaban nanti, karena memang ini terus berentetan. Maka orang yang beriman kepada Allah akan mengatakan dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Dan ini yang diangkat oleh beliau, dikatakan bahwasanya ini dalil bukti nyata Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai Rabb atau sebagai pencipta. Allahu alam. Mungkin sampai sini ikhwah akhwat sekalian. InsyaAllah kalau memang ada yang mau bertanya, maka saya berikan kesempatan nanti setelah sholat ba'diyah isya, saya akan luangkan waktu 10-15 menit untuk pertanyaan. Mungkin begitu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau ada yang mau bertanya silahkan.
Masalah apa saja berhubungan dengan masalah agama. Kalau berhubungan dengan tema kita, alhamdulillah. Iya, terakhir nanti saya yang bertanya ya. Dan yang jawab pertanyaan saya kasih buku Minhajul Muslim. Ini satu saya kasih utuh. Tapi yang jawab pertanyaan saya saja nanti. Ya. Fadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, fadhal. Yang kedua kenapa tadi? Yang kedua adalah kita sebagai makhluk sosial, nanti dari talim-talim itu saya sering mendengar hanya cintalah pada Allah saja. Itu ada prioritas pertama, atau yang keduanya adalah kita sebagai makhluk sosial kita bilang pada orang lain. Itu. Untuk definisi daripada hanya Allah lah tempat meminta dari Allah SWT. Baik. Kalau pertanyaan pertama tadi, memang dalam retorika bacaan bahasa Arab, baik itu bacaan Al-Quran atau bacaan umumnya, memang ada istilah yusakkinil akhir. Selalu ada istilah begitu. Setiap sesuatu yang diakhirkan boleh disukunkan dari sebutan. Setiap sesuatu yang diakhirkan dalam kalimat boleh disukunkan, dan itu tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Seperti contoh misal, Qul huwallahu ahadun, kan gitu. Tapi antum baca apa? Qul huwallahu ahad. Samadun, dibaca Allahu samad. Memang akhirnya begitu, dan itu tidak mengubah makna. Karena memang retorika bacaan dalam bahasa Arab dan Al-Quran seperti itu. Sebagaimana juga kalau orang berhenti atau menitik beratkan pada sebuah poin yang belum hampir sampai akhir tapi dia berhenti. Kaifa haluka, dia bisa mengatakan kaifa haluk. Mungkin dia masih bisa menyambung dengan kalimat lain, misal ya akhi, gitu kan. Tapi kalau dia berhenti di situ saja kaifa haluka, dia bisa mengatakan kaifa haluk. Cukup, nggak apa-apa. Itu dalam retorika bahasa Arab dibenarkan. Dan Al-Quran itu di zaman Utsman radhiyallahu anhu dikembalikan kepada bahasa asli orang Quraisy, orang Arab, sehingga memang retorikanya digunakan itu. Makanya Quran yang paling masyhur Quran Utsmani yang mengembalikan kepada bahasa Arab Quraisy, bahasa Arab asli Quraisy yang Al-Quran turun dalam bahasa itu. Maka mensukunkan akhir itu berlaku dalam bahasa Arab. Tetapi kalau dia mau sambung, misalnya tadi kaifa haluka, kaifa haluk, dia berhenti. Tapi kalau dia mau sambung dengan istilah ya akhi, maka dia harus sempurnakan karena itu belum terakhir. Kaifa haluka ya akhi. Dia tidak bisa mengatakan kaifa haluk ya akhi, nggak boleh. Itu nggak sah, tidak diterima dalam bahasa Arab. Tapi kalau diletakkan di posisi akhir, maka itu dibolehkan. Jadi di sini tidak berhubungan dengan masalah wasal atau wakaf secara khusus saja. Karena memang kalau mau diwasal tadi, ya qul huwallahu ahadunis Allahus samad kan bisa disambung, tapi memang harus ada tambahan lagi, ditambah nun. Nah, dari situ itu ada retorika bacaan tersendiri. Tapi yang jelas kalau diakhirkan boleh disukunkan dan tidak mengubah makna. Kalau yang kedua tadi, masalah statement yang sering didengar di pengajian, mintalah selalu kepada Allah. Kira-kira batasannya seperti apa? Karena ini ada juga minta tolong pada makhluk misalnya.
Maka yang dimaksud di sini adalah selalu mendahulukan Allah dalam segala permintaan. Misal begini, seseorang lagi sakit mau ke dokter, pastikan akan sangat berbeda hasil nanti konsultasi dengan dokter antara orang yang ke dokter tanpa berdoa sama Allah, hanya langsung ke dokter saja, dia langsung berobat, dok saya sakit ini, dikasih obat. Kalau tidak sembuh dia akan kembali ke dokter, dok kenapa saya tidak sembuh, resep apa lagi. Beda dengan orang, itu kan minta tolong sama manusia. Beda dengan orang mendahului minta tolongnya sama manusia dengan minta tolong sama Allah. Misal, ya Allah saya sakit, saya akan ke dokter fulan, mudahkanlah saya sembuh dengan perantara dia misalnya. Maka ini dipastikan beda. Ulama memberikan penjelasan, orang yang menghubungkan antara permintaannya dengan makhluk, yang didahului dengan permintaan kepada Allah, Allah akan mudahkan. Allah SWT akan mudahkan. Beda dengan kalau dia hanya minta kepada makhluk. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, siapa yang meminta kepada Allah, Allah akan mudahkan makhluk untuk menjawab permintaannya. Dan siapa yang menggantungkan permintaannya hanya kepada makhluk, melupakan Allah, maka Allah akan biarkan dia dengan makhluk-makhluk itu. Artinya bisa dapat bisa enggak, gitu, nasib-nasiban. Jadi untuk memahami statement yang sering disampaikan oleh para ustadz dan dai kita, selalulah minta kepada Allah, memang maksudnya selalu mendahulukan Allah dalam segala permintaan, walaupun nanti akan minta tolong, baik itu hak ilahiyah, minta agar diberikan kehamilan buat istrinya misalnya, minta ditambahkan rezeki, minta diberkahi umur, ini memang tidak mungkin sama makhluk, minta kepada Allah ini hak ilahiyah, atau minta sesuatu dari makhluk, minta tolong apapun, maka dimulai dengan doa, mengatakan ya Allah saya akan minta tolong pada si fulan, mudahkanlah. Ya Allah saya akan berjalan sama si fulan, saya akan menikah dengan si fulan atau fulana, maka berkahilah. Maka Allah SWT akan mudahkan nanti. Pada saat dia melamar Allah mudahkan, pada saat diajak bisnis Allah mudahkan, pada saat dia berobat dari sampai itu Allah mudahkan. Jadi begitu memahaminya. Artinya orang yang memahami atau memiliki tauhid yang benar, dia akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala baru dihubungkan dengan makhluk. Kalau tidak dia akan sulit sekali, akan bergantung terus dengan makhluk tersebut, bisa dikasih bisa enggak. Jelas Pak ya? Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Innahu la yuhibbul, apa hubungannya dengan? Jadi kata-kata mu'tadin ini bukan dihubungkan dengan masalah doanya, tapi tadarruan dan khufiyanya. Kalimat mu'tadin itu dihubungkan dengan tunduk dan merendah dirinya kepada Allah. Karena mu'tadin lebih cenderung kepada arti orang yang lebih, kalau kata tegasnya, membangkang. Jadi bukan dihubungkan dengan masalah doanya, tapi berhubungan dengan masalah Allah mengatakan berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan menunduk, dengan merendah. Maka itu yang ditutup dihubungkan dengan masalah mu'tadinnya. Jadi bukan karena masalah doanya, tapi karena masalah orang kalau berdoa misalnya dengan tidak berharap, orang berdoa dengan kesombongan, kayak tidak perlu, hanya terpaksa, nggak diterima sama Allah SWT. Itu masuk dalam bab mu'tadinnya, arti mu'tadin di akhir ayat. Jadi berhubungan dengan berdoalah kalian dengan tadarruan wa khufiyah. Di sini harus dengan merendahkan diri dan khufiyah, disembunyikan semaksimal mungkin. Ya kalau memang supaya orang tidak lihat, hanya dengan Allah SWT, maka itu berhubungan dengan atau lawan arti daripada mu'tadin itu sendiri. Ada lagi? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saja. Allahumma itu adalah penyatuan antara dua kalimat dalam bahasa Arab, antara Allah dan hum. Humma ini sebenarnya takkid. Salah satu harfu takkid dalam bahasa Arab adalah humma yang ditambah ya. Jadi kalau dikatakan Allahumma, ya, dia akan memastikan bahwasanya ya Allah saya memanggilmu. Sebagian ahli bahasa memasukkan kata-kata humma di akhir lafzul jalalah Allah, itu adalah harfu munada atau memanggil, panggilan. Jadi seperti orang bilang Allahumma ya Allah, gitu kan? Itu nggak ada masalah, boleh saja. Ya. Dan tadi pada saat saya mengatakan Rob, ya Rabbi, ya Rabbana, itu adalah kalimat yang paling dahsyat. Artinya bukan tidak ada kalimat lain
Boleh pakai ya Allahumma, boleh mengatakan ya Rahman, irhamni, ya Ghafur, ighfirli, nggak ada masalah, semua boleh saja. Tetapi kita tadi lihat bagaimana para nabi-nabi memang memprioritaskan kalimat Rob, selalu memprioritaskan kalimat Rob, gitu kan? Robbi, Robbi, Robbana. Dari tadi kita sebutkan dalilnya itu semua lebih banyak fokus ke kalimat ini. Ada lagi? Sudah habis pertanyaan di kantongnya? Kadang-kadang kita kalau di pengajian itu dilupain sama setan, ya. Begitu bubar baru ingat. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bedanya salamnya orang kita Indonesia sama orang Arab di Jazirah Arab, ya. Kalau kita Assalamualaikum. Tafadhal, silakan Pak. Ya. Iya, silakan. Di antara doa-doa doa itu adalah curhat seseorang, penyampaian hajat. Kalau bahasa kita sekarang mungkin orang curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kultum saya khusus kalimat curhatlah dengan Tuhanmu, itu ada di YouTube. Itu kalau antum dengar sekitar mungkin 10-12 menit. Saya banyak titik beratkan masalah itu. Jadi banyak bagaimana perasaan kita ikhwah dan akhwat sekalian pada saat kita sedang punya masalah. Kemudian kita sampaikan kepada seseorang, orang itu sangat bijaksana, dewasa, jawabannya enak, orangnya amanah. Lalu pada saat dia kasih kita jawaban, kita merasa dapat solusi. Kira-kira bagaimana perasaan antum? Senang dengan orang itu. Baik, setiap punya masalah kembali nggak ke orang yang sama? Kembali. Nah, orang mukmin tahu bahwasanya sebaik-baik tempat untuk curhat itu bukan manusia, Allah Azza wa Jalla. Para ulama salaf kita itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Pernah saya sebutkan riwayat Bukhari menjelaskan bahwasanya para sahabat itu kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan, "Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah." Pada saat mereka lapar, "Ya Allah, lapar, berikanlah makan." Memang Allah enggak lemparin sendal dari langit, Allah enggak bakal lemparin makanan dari langit, tapi jawaban doa datang dalam bentuk sinyal. Antum bilang, "Ya Allah, sembuhin saya." Allah enggak lemparin obat dari langit. Tapi Allah nanti akan memberikan jalan keluar. Antum bisa konsultasi sama dokter, cocok konsultasinya, resepnya cocok, sembuh. Allah jadikan dokter dan obat itu perantara atau penyebab antum jadi sembuh, gitu kan? Ada orang yang antum ngobrol tiba-tiba diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan sendirinya bisa ya menghilangkan rasa lapar kita karena diajak makan oleh dia, dan begitu banyak jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang yang harus diketahui ada beberapa syarat doa. Yang pertama ikhlas. Ya, ini wajib ikhlas dalam semua ibadah. Kalau orang tidak ikhlas hanya karena mau dipuji oleh orang, hanya karena rutinitas, sebuah kebetulan, gitu kan? Saja teman-temannya berdoa dia juga ikut berdoa, maka beda dengan orang yang mengkhususkan doa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meminta sesuatu yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, doa yang diikuti dengan sesuatu atau permintaan yang haram tidak akan dijawab oleh Allah. Yang ketiga, berdoa dengan Allah sementara dia yakin. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, berdoalah kalian dengan Tuhan kalian muqinuna bil ijabah. Harus yakin Allah akan berikan ijabah. Ya, karena Allah tidak akan menerima doa, innallaha la yaqbalu doa min qalbin ghafil. Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Jadi harus diikuti dengan keyakinan. Yang keempat, menjauhi sumber-sumber haram, baik itu makanan, minuman, pakaian. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur, Nabi SAW bersabda, seseorang rambutnya kotor, bajunya kotor, berantakan, gak punya alas kaki, berdoa, "Ya Allah kasih." Bagaimana Allah kasih makanan, minuman, pakaiannya haram, gitu kan? Kemudian yang kelima, tidak istijal dalam ijabah, tidak buru-buru. Kata Nabi SAW, "Yustajabu li ahadikum malam ya'jal." Pasti Allah kasih jawaban doa seseorang antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, "Wa kaifa ya'jal ya Rasulullah?" Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, "Yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa." Dia bilang, saya sudah berdoa tapi Allah belum kasih, lalu dia tinggalkan doa. Sementara doa itu punya batas sesuai dengan kadar bobot doanya. Misal, antum hanya sekedar lagi jalan, keluar dari rumah menuju ke satu tempat, antum mengatakan, "Ya Allah, mudahkanlah." Doa yang ringan, memang kebetulan antum lagi jalan ke situ, Allah mudahkan, selesai, dijabah langsung pada saat itu kan. Ada doa yang bobotnya lebih berat. Istrinya misalnya dia baru nikah,
Dia belum tahu dia mandul atau istrinya mandul, lalu dia berdoa, ya Allah berikan saya anak. Mungkin dalam kondisi istrinya mandul atau dia mandul, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan orang ini kalau mau dikasih anak berdoa setahun misalnya, sebulan misalnya. Ada orang baru 2 minggu berdoa berhenti, maka dia dapat pahala tapi nggak dapat targetnya. Padahal kalau dia sabar, dia doakan, tidak ada masalah. Nanti akan kita lebih banyak bahas itu di aulia. Di sini ada nanti bahasan khusus untuk wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Akan banyak contoh-contoh di mana para orang-orang soleh dulu berdoa kepada Allah SWT dan diijabah oleh Allah, gitu kan? Tadi Nabi Zakaria berdoa 70 tahun baru Allah kasih. Bobot doanya memang berat. Dia minta agar istrinya mandul punya anak, dan itu secara fitrah manusia sudah Allah ciptakan, nggak bisa. Tapi Allah SWT juga tetap berikan, asal dia sabarin. Dia tunggu sampai tanggal atau saat dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa saya pribadi ya dalam ceramah, sebenarnya orang berdoa itu seperti volume tape recorder biasa kalau kita, atau tape yang besar, tape deck yang biasa kita lagi mau besarin tuh kayak ada lampunya dari kecil sampai ke besar. Nah kalau kita sabarin terus sampai dia batas maksimal akan besar sekali itu gongnya, gitu kan? Akan besar sekali suaranya seperti itu. Ya, saya pernah ceritakan ada anak muda di Yaman ya, yang menikah sementara dia buta. Masih ingat ya? Masih ingat gak nih? Hah? Kok kayak bengong? Anak muda di Yaman yang buta matanya hafal Quran menikah gara-gara doanya. Masih ingat gak? Atau belum saya ceritain? Wow, semangat ya kalau soal nikah. Ada satu anak muda di Yaman, kisah nyata terjadi. Dia hafal Quran dan waktu itu umurnya mencapai 23 tahun. Dan ini kisah sempat menghebohkan Timur Tengah. Ini tentang masalah dahsyatnya doa. Pada saat itu ikhwas sekalian dan akhwat, dia bilang sama orang tuanya, sama ayahnya, ayah saya kayaknya merasa ingin menikah. Ayahnya ini setiap kali dia minta nikah pasti dibatalkan. Kata ayahnya, siapa yang mau menikah dengan kamu nak? Kamu buta, kamu gak bisa melihat, kamu sendiri harus diurus oleh orang lain. Belum tentu ada perempuan yang mau sama kamu. Nantilah gitu, selalu begitu. Dia bilang lagi, sama lagi dipatahkan sama orang tuanya. Sampai akhirnya satu waktu dia putus asa, dia bilang, ya Allah, dia berdoa, ya Allah tunjukkanlah kepada ayahku kalau aku ini layak menikah. Dan dia selama sebulan, perhatikan ya, ada kasus ini, dia berdoa sebulan, bukan berdoa sehari, 2 hari, 3 hari. Dia berdoa sebulan, yang dia minta sama Allah apa? Ya Allah kasih saya seorang istri yang cantik, kaya, pintar. Semua dia minta nih, 3-tiganya, gitu kan. Pokoknya cantik, kaya, pintar, gitu kan. Dia berdoa sebulan, terus dia berdoa sebulan. Dan ini umumnya nanti akan saya datangkan kisah lain. Ingatkan saya sebentar, ada kisah seorang dari salaful ummah juga dari tabi'in yang kaya raya, bangkrut jadi kaya gara-gara berdoa sebulan. Memang ada batas waktu seperti itu ya. Kadang-kadang kena tergantung bobot permintaan. Maka dia berdoa sebulan. Subhanallah, di malam yang ke-20, di malam yang ke-30 dari doanya, setiap malam dia berdoa di tahajud, artinya pas hari 29 dia berdoa. Karena memang Nabi SAW menekankan 1 bulan itu 29 hari, gitu kan? Makanya Hijriah kebanyakan 29 hari. Maka dia mimpi, ada suara yang dia dengar dalam mimpinya, wahai fulan, Allah telah ijabah doamu dan jodohmu adalah si fulana, disebut namanya, tapi dalam kisah ini tidak disebut namanya. Ya, si fulana yang tinggal di kampung sebelah, nama ayahnya fulan, gitu kan? Dia bangun, besok dia ketemu sama ayahnya, dia bilang, ayah, di kampung sebelah ini ada namanya kampung ini enggak? Ini di Yaman terjadi ya. Ayahnya bilang ada. Ada si anaknya yang buta ini, ada enggak seorang di sana laki-laki bernama fulan, namanya ayah perempuan ini? Ayahnya bilang ada, dan itu tokoh masyarakat di sana. Baik, ada enggak anaknya perempuan bernama fulana? Kata ayahnya ada. Kata si buta ini lamarin buat saya. Kata ayahnya, ini kau sudah gila. Sedangkan minta orang yang biasa saja belum tentu diterima, apalagi minta anak pejabat kaya, dan itu terkenal cantik, terkenal kisahnya banyak nolak laki-laki. Orang antri di rumahnya ngelamar. Ya biasa orang punya kelebihan biasa begitu kan. Baik, intinya adalah dia bilang, ayah tapi saya mimpi. Dia ceritain mimpinya. Waktu dia ceritain mimpinya, ayahnya juga tersentuh. Tapi ayahnya bilang, baiklah kita ke sana, tapi ini mempertaruhkan nama keluarga. Bisa diterima bisa tidak, gitu kan. Pergi ke sana. Tiba di kampung sebelah, ringkas cerita, ngobrol lah, disambut oleh tuan rumahnya, lalu ngobrol-ngobrol secara umum, kami dari sini, terakhir menyampaikan hajatnya. Ini anak saya, orangnya buta, tapi dia hafal Quran. Orang yang soleh tinggal di rumah tapi tidak ada pekerjaan gitu. Dan dia meminta terus terang kepada saya agar melamar anak anda. Tahu apa yang terjadi ikhwah?
Ayahnya perempuan, tanpa nanya banyak kepada anak laki-laki mengatakan saya terima lamarannya. Ditanya sama ayahnya si laki-laki ini, sama si laki-laki juga, laki-laki ayahnya terutama yang tanya, kok kenapa anda langsung menerima, belum tanya anak saya, belum tanya kegiatan sehari-harinya apa? Kata ayahnya ini, yang calon mertuanya, saya tadi malam mimpi mendengarkan suara bahwasanya besok akan datang seseorang bernama Fulan dari kampung sebelah, buta matanya, hafal Quran, terima lamarannya. Mimpi ini, kan itu. Tapi sebulan berdoa, antum baru 2 minggu sudah kempes, gitu. Makanya nggak dapat, gitu kan. Kemudian kata ayahnya, saya terima lamarannya, tapi saya belum bicara sama anak perempuan saya. Ini luar biasa kisahnya. Dia bilang saya tanya dulu anak perempuan saya, kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak berarti tidak. Saya mohon maaf. Dia masuk ke dalam bicara sama anaknya. Oh, ini cerita ayah perempuan bicara sama anak perempuannya. Dia bilang, nah ada orang dari kampung sebelah, orang baik, dipuji-puji dulu. Ini, hafal Quran tapi buta matanya, ingin melamar kamu, nak. Namanya si Fulan. Kaget si ayahnya perempuan, satu perempuan bilang saya terima lamarannya ayah. Selama ini nolak terus ini. Orang datang bolak-balik, yang sudah gagah, yang sudah kaya, yang pintar, ditolak semua. Anak perempuan tidak mau. Langsung kata ayahnya, kok bisa? Kau belum lihat dia, nak? Dia buta. Dia bilang, enggak ayah, tadi malam saya mimpi bahwasanya besok akan datang jodohmu laki-laki bernama Fulan dari kampung sebelah, matanya buta tapi hafal Quran, terima lamarannya, dia akan membahagiakan kamu. Caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain seorang salaful ummah dari tabi'in yang masyhur, tapi ini mohon maaf saya tidak terlintas namanya sekarang. Yang jelas beliau kaya raya, seorang ulama alim besar gitu kan, dan kaya raya. Tiba-tiba Allah coba bangkrut. Kafilah dia, karavan dia yang pergi berdagang itu dirampok oleh orang, habis semua dagangannya. Zaman dulu begitu ya. Sama kalau kita misalnya order satu barang sama kontainer tenggelam di lautan atau dirampok, kita sudah nggak tahu, modal semua di situ, habis gitu. Maka yang terjadi ikhwah-akhwat sekalian, orang ini akhirnya dalam kisah ini dikatakan setiap hari pindah-pindah masjid, minta-minta sama orang. Ini orang kaya raya, nggak ada lagi kehidupannya, dia gimana, cuma minta diberikan makanan, dia makan gitu. Berjalanlah 2 bulan dari kejadian kasus dia ini. Satu waktu dia masuk di masjid Jami' di Baghdad. Pada saat dia masuk di masjid Jami' itu, dia temukan di pinggiran masjid di belakang ada orang-orang miskin yang baru terima bingkisan-bingkisan, dan mereka saling memuji orang yang bantu itu. Dia pun datang mengatakan, setelah berikan salam, kalian dapat dari mana nih bantuan? Kata mereka serentak, itu tuh yang duduk di depan tuh, dekat mihrab. Itu orang yang duduk, yang kamu lihat sana tinggal sendirian. Memang habis sholat sudah bubar, tinggal orang itu sendirian. Kalau kau punya hajat, sampaikan sama dia tidak pernah nolak hajat orang. Kata orang soleh ini diceritakan dan dirinya, saya pun datang mendekati orang tersebut, atau saya dekat, saya temukan orang itu sedang mengangkat tangannya sambil menangis kepada Allah sambil berkata, ya Allah berkahi, ya Allah tambahin, ya Allah mudahin, terus begitu. Lalu tiba-tiba dia bilang, saya seperti disiramin hati saya dengan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bilang, orang kaya ini pun yang banyak bantu orang, minta kepada siapa? Kepada Allah. Ngapain saya minta sama dia? Setelah itu dia bilang, saya berdoa selama sebulan. Ini dia sendiri cerita. Selama sebulan saya berdoa non-stop, maka Allah mengembalikan semua kekayaan saya bahkan lebih daripada sebelumnya. Jadi memang dalam doa ikhwas ada rate-nya, gitu kan? Jangan 1-2 hari berhenti, tidak boleh istijal. Sabar, nikmatin prosesnya, gitu kan? Allah tuh maha dengar, maha tahu, dan Allah akan memberikan pada saat antum sabar sampai titik klimaks daripada doa itu, maksimal titiknya, maka Allah akan berikan luar biasa, gitu kan? Ada cobaan datang, ada doa yang antum sampaikan, belum diijabah, tetap saja terus berdoa. Nabi Zakaria tadi tidak pernah putus asa, 70 tahun berdoa. Nabi Ayub 20 tahun ya, beliau diberikan nikmat segala macam, anaknya 12, laki-laki semua, istrinya cantik sempurna, dia gagah, raja, nabi, dan kaya raya, gitu kan? 20 tahun nikmat hidupnya. Tahun 21 dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, dia 30 tahun. 20 tahun nikmat, berarti umur Nabi Ayub berapa? 50 tahun, gitu kan? Waktu itu umurnya 30 tahun menikah, 20 tahun penuh dengan nikmat. Semua ada, anaknya 12 laki-laki semua kuat-kuat. Kebun kurmanya, peternakannya semua subur. Jadi raja, nabi, dan orang terkaya di kaumnya. Sampai umur 50 tahun, istrinya 40 tahun. Setelah itu cobaannya Allah datang. Dalam 3 hari semuanya habis. 3 hari saja. Hari pertama di umur 51 tahunnya, Allah SWT datangkan penyakit kusta buat dia, sehingga menular, dan tidak ada orang yang berani dekat dengan dia sampai kaumnya tinggalkan. Semua yang tinggal cuma istrinya. Rumahnya pun
rumahnya pun yang bagus tadinya, terpaksa dia jual, diganti dengan gubuk biasa karena hari kedua Allah subhanahu wa ta'ala coba Nabi Ayyub alaihissalam dengan mendatangkan hama dan badai, semua perkebunan kurmanya hancur, semua peternakan kambing, sapi, untanya mati. Hari kedua, ribuan ekor habis semua. Maka terpaksa untuk menghidupi dirinya dijual rumahnya, maka dia tinggal di gubuk biasa. Dari raja, nabi, kaya raya, ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang didakwain kaumnya, kemudian juga seluruh hartanya habis. Dan hari ketiga, Allah datangkan cobaan yang paling berat dalam hidup beliau, ya, alaihi salatu wassalam, itu 12 anak laki-lakinya mati satu hari. Semua mati seketika, tanpa sebab. 12 anak laki-laki sempurna sehat, mati semua. Nabi Ayyub alaihissalam tidak mengeluh satu kalimat pun. Tidak ada keluar mulutnya, ya Allah kenapa, nggak ada. Subhanallah, kita baru banjir sedikit sudah satu kampung semua tahu, satu dunia tahu Indonesia banjir. Ini tidak mengeluh sedikit pun, satu kalimat pun tidak diucapkan sama dia. Istrinya pun hidup sama dia sampai 18 tahun. Setelah 18 tahun istrinya bilang, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar Allah ya tidak usah mengembalikan anak kita, nggak usah memberikan harta, Anda sembuh aja deh, biar Anda bisa berdakwah. Saya tetap sabar kok, dalam kehidupan begini pun tidak apa-apa. Apa kata Nabi Ayyub kepada istrinya? Berapa tahun dulu Allah coba kita? Kata istrinya berapa? 20 tahun. Berapa tahun sekarang? Berapa tahun dulu kita nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Berapa tahun sekarang Allah coba? 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta sama Allah. Tunggu. Setelah 20 tahun cobaannya, seimbang dengan nikmat yang Allah kasih, barulah Nabi Ayyub mengatakan, Rabbi anni massaniyad dur, ya Allah engkau telah timpakan penyakit padaku. Lalu apa permintaannya? Nabi Ayyub bilang, ya Allah berimbang nih 20 tahun sama 20 tahun? Tidak. Nabi mengatakan wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya mau kau sembuhin silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kata ulama, karena Nabi Ayyub di sini sabar sampai titik terakhir, klimaks ini yang saya katakan cobaannya, dan dia berdoa sampai sabar sampai titik terakhir, yang terjadi adalah Allah kembalikan semua. Fakashafna ma bihi min dur wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Ini jawabannya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam 3 hari kemarin menghilangkan 20 tahun semua nikmat yang ada padanya. Kesehatannya hilang, hartanya hilang, gitu kan, kebun dan peternakannya, anaknya semua mati. Allah kembalikan setelah 20 tahun dia bersabar, sama berimbang, 3 hari juga. Hari pertama Allah angkat penyakitnya, langsung sembuh dari kusta, gitu kan, sembuh, dan badannya kata ulama lebih sehat daripada dulu waktu dia masih sebelum dikena penyakit, ya bahkan lebih muda 15 tahun. Kemudian hari kedua, karena kaumnya sudah tersebar beritanya Nabi Ayyub sudah sembuh nih, gitu kan. Hari kedua semua kaumnya bawa hadiah. Ada yang bawa unta, ada yang bawa kambing, ada yang bawa sapi, ada yang kasih pohon kurma, pokoknya dihibain. Hibah dari kaumnya ini, hibah ya, pemberian saja, itu double dari apa yang dia milikin dulu. Allah kasih tanpa bekerja nih, dibalas langsung, menjadi lebih kaya 2 kali lipat daripada sebelumnya. Dan hari ketiga Allah SWT beritakan berita gembira, istrinya hamil, setiap tahun melahirkan anak kembar dan memiliki 24 anak laki-laki. Diambil 12 sama Allah, dikasih berapa? Double. Sabar, nikmatin prosesnya. Masa antum dikasih kesehatan sama Allah 365 hari setahun, setelah setahun dicoba seminggu flu, wallah luar biasa keluhannya. Kalau mau bicara masalah keadilan, mestinya sakitnya berapa lama? Setahun juga. Mana baru seminggu sudah mengeluh, semuanya orang tahu, diam, gak usah mengeluh. Allah SWT maha tahu. Ikhwas sekalian, kalau ada cobaan sedang datang dan antum sabarin, antum nikmatin, itu pahalanya gak bisa dihitung. Perhatikan ya, bukan tidak boleh berobat, ikhtiar boleh, berobat boleh. Tapi kalau Allah belum datangkan kesembuhan, sabar, terima saja, nikmatin prosesnya. Ada seorang dalam hadis Bukhari, wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kena penyakit ayan. Setiap kali kambuh, saya tergeletak di jalanan, badan saya terbuka, minta kepada aurat saya terbuka, minta kepada Allah saya disembuhin. Apa jawaban Nabi? Pertama kata Nabi apa? Tawaran pertama, kalau kau sabar, biarin aja padamu itu, sambil kau ikhtiar berobat, kau pasti masuk surga. Tapi kalau kau mau, saya minta disembuhkan sama Allah bisa, tapi nggak ada jaminan surga.
Apa kata wanita itu? Saya mau surga ya Rasulullah. Tapi minta kepada Allah agar kalau saya kambuh tidak terbuka aurat saya. Maka Nabi SAW doakan. Tapi perhatikan garis bawahnya apa kata Nabi? Kalau kau sabar, kau masuk surga. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya, di salah satu peperangan yang pernah matanya mau tercopot. Sudah dengar kisahnya kan? Belum juga? Masa sih? Anak kadang-kadang ragu mau nyampein kisah ini. Karena pikir antum sudah hadiri pengajian anak. Abu Qatadah itu dalam satu peperangan sahabat Nabi yang mulia. Abu Qatadah ini sahabat yang gagah, ya, orangnya sangat pintar berperang. Tapi satu waktu di perang, kalau tidak salah ini perang Khandaq, ada anak panah nyasar, kena bola matanya yang kanan, sampai bola matanya jatuh. Ini Abu Qatadah, orangnya sangat gagah. Dan setelah selesai peperangan, memang dia niat mau menikah, gitu kan? Matanya ini jatuh dan ada anak panah nancap situ. Sebagian sahabat lewat bilang, wahai Abu Qatadah, matamu udah nggak bisa, kita potong aja. Kata Abu Qatadah apa? Dia pintar, dia tahu Nabi SAW masih ada. Dia bilang jangan dulu, sebelum kalian potong, tetap bawa saya ke Rasulullah. Saya ingin lihat Nabi bilang apa nih tentang mata saya. Begitu Nabi SAW lihat, Nabi senyum, tahu ini kalau Abu Qatadah datang kena minta sesuatu. Abu Qatadah langsung, Nabi SAW langsung mengatakan, wahai Abu Qatadah, kalau kau sabar dengan tanpa mata nih, dipotong tanpa mata, pasti kau masuk surga. Cobaan ini akan membawa kau masuk surga. Ya, karena matamu jatuh di jalan Allah nih, gitu kan. Tapi kalau kau mau minta saya sembuhkan, saya minta sembuhkan, tapi tanpa ada jaminan surga. Abu Qatadah diam sebentar, sejenak. Ini kalau saya tanpa mata masuk surga, tapi nggak ada matanya satu. Ini mau nikah setelah perang, gitu kan. Kemudian tapi kalau saya minta disembuhin, sembuh, tapi nggak ada surga. Abu Qatadah tundukkan kepala lalu berkata, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar disembuhkan mata saya, dan saya juga minta surga. Dan ini hadis Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Ini menandakan memang apa? Nabi SAW memberikan kesempatan orang kalau datang cobaan, antum sabarin, nikmatin prosesnya. Kata Umar bin Khattab, orang yang bisa menerima sebuah cobaan yang datang kepadanya sebagai takdir Allah akan membuat hatinya pelong menerima cobaan tersebut. Lagi sakit kah, kehilangan harta kah, bangkrut kah, dia akan bisa melaluinya dan ada pahalanya. Dan pasti ma'al usri usra, pasti setelah kesulitan akan kemudahan. Tapi butuh tunggu tanggal mainnya, tunggu tanggalnya saja, gitu kan. Di sini kita harus tahu. Dan di sini kata Umar dia akan mudah melaluinya. Tapi kalau orang ditimpa musibah yang tetap dia akan harus lalui sampai masanya, ajalnya, batas musibah itu. Jadi bukan berarti antum pas sakit antum mengeluh, ya kenapa saya sakit ya, ya tadi malam kalau AC saya tidak kecilin ya, dan seterusnya, ya kemarin kalau saya tidak kena hujan ya. Itu kan tidak boleh diucapkan dalam Islam ya. Antum ucapin itu tetap tidak sembuh. Akan sembuh di waktu yang Allah sudah tentuin. Pada saat hari H Allah tentuin ajal ya, ajal batasnya itu, pada saat itu Allah akan sembuhin. Allah akan mudah antum minum obat, minum air antum akan sembuh. Ingat ikhwah sekalian, semua punya ajal ya. Di muka bumi ini semua, di alam semesta semua punya ajal. Ajal ini bahasa ceramah saya pribadi adalah tanggal expire, gitu kan. Jadi bukan cuma kita yang punya tanggal expire, tapi semuanya. Ya, seorang sahabat pernah pembantunya pecahin piring, lalu dia marah dengan pembantunya. Nabi SAW dengar, Nabi panggil. Kata Nabi SAW, kenapa kau marah dengan pembantumu? Ketahuilah, piring yang dipecahkan oleh pembantumu punya ajal, batas yang Allah sudah tentuin, sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Antum kalau lagi jalan ban motornya pecah, nggak usah marah-marah. Antum mau susun 1000 alasan pun penyebabnya, mungkin licin, mungkin hujan, mungkin paku, tetap sudah bocor. Udah ajalnya ban itu. Oh sudah ajalnya, tinggal perbaikin, tambal atau ganti, selesai. Orang mukmin begitu hidupnya, semua jadi simpel. Semua punya ajal dan batas. Jelas ya? Baik, pertanyaan terakhir, ada yang mau ditanya? Sudah? Baik, saya yang tanya ya. Siapa yang bisa jawab ini saya kasih buku. Dari tadi saya banyak sebutin nama-nama Nabi, ikhwah sekalian. Ada yang bisa sebutin 25 Nabi dan Rasul? Ini buku tebal nih, hampir 200.000 harganya. Harus seimbang dengan pertanyaannya. Saya liatin judulnya. Ada yang bisa jawab nggak? Tapi harus lengkap ya. Fadhal, silakan. Nggak apa-apa nggak berurut. Sebentar, pelan-pelan. Biar saya tulis, jadi saya tahu kalau sudah penuh belum.
Baik, sampai soleh tadi, baru 5. Hah? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Sebentar. Ibrahim, Ismail, terus Ishak, Hud tadi sudah. Baru 8. Yakub. Sebentar. Yusuf. Habis Yusuf, Ayub. Terus Musa, Harun, Ilyas. Sebentar. Ilyasa betul. Yunus, Zakaria. Baik. Yahya. Baik. Daud, Sulaiman, Isa, Muhammad SAW. Baru 22. 3 lagi. Dzulkifli, taib. Terus sudah. Jangan usah bisik-bisik Musa sudah dian. Idris tadi sudah. Lut, taib. Syuaib, ahsant. Ini buku nih, fadhal. Nanti kalau anak isi taklim diikutin ya. Oh iya. Insya Allah nanti pertemuan akan datang ada 1 buku lagi. Jadi setiap pertemuan anak akan tanya pertanyaan, tapi yang bobotnya juga sesuai dengan bukunya. Supaya dapat bukunya. Tapi kalau yang belum sempat, tidak dapat, maka anda bisa antum temuin panitia, insya Allah ada buku disiapin, tapi mungkin dengan diskon harga saja. Baik, mungkin sampai sini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kalau kita kerja sama perusahaan yang kita tahu dia itu modalnya pinjam dari bank. Sebentar apa? Kita sih dengar ceramah aja di YouTube. Ceramah kita pernah sering ngomong. Bahkan maksudnya di YouTube. Bukan, anda sudah sering isi di Al-Fatah, nah pikir anda sudah sampaikan. Hah? Gimana, Ki? Bentar apa?